Kalau pada inget gak cerita sekte sesat yang pernah gue ceritain? Jadi di satu daerah Jakarta Selatan ada sekte yang tetuanya tuh tinggal di rumah itu. Ternyata mereka kayak nyembah iblis dan hampir tiap hari anggotanya tuh tiap malam kesana dan tiap minggu mereka ngelakuin ritual besar. Ingat. Nah, salah satu anggotanya tuh ada yang jadi korban gara-gara anaknya hampir jadi tumbal. Iya. Nah, ternyata Nat, Moy, sekte yang gue bilang ini tuh gak cuma ngaruh ke anggota atau mantan anggotanya aja, tapi sekte ini ngasih efek negatif juga ke tetangga sekitarnya. Oke. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Dimas. Dia tuh seorang guru, mas-mas gitu sekitar 29 tahunan. Dan rumahnya Dimas ini persis di samping tempat sekte itu. Bener-bener dempet banget Nat, Moy. Nah, Dimas ini di saat itu baru banget nikah. Kejadiannya sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Istrinya itu seorang guru juga. Karena mereka baru nikah, makanya si Dimas pindah ke rumah ini yang di samping sekte ini. Oke. Yang mana rumahnya si Dimas ini sebenarnya emang rumah yang gak ditempatin punya orang tuanya Dimas. Makanya mereka pindah lah ke situ, si suami istri yang baru ini. Dan ya Dimas udah tahu rumahnya kayak gimana karena Dimas sering beresin dan main ke rumah situ. Nah, kondisinya dia tuh sebenarnya antara tahu-tahu nggak tahu tentang si sekte yang ada di sebelah rumahnya dia. Dia ngeliatnya emang rada-rada aneh karena ya tiap malam rame rumahnya, tapi dia ngerasa lebih ke bodo amatan lah. Dia ngeliat tetangga-tetangga di sekitar juga nggak terlalu ngegubris si rumah sekte ini. Jadi ya dia ya udah aja selama nggak ganggu dia, dia nggak akan ambil pusing. Semakin ngeliat tuh tiap malam tetangga gue kayak selalu ada acara gitu kan. Ini tahun lalu berarti kan? Tahun lalu. Sampai sebenarnya keganggu banget sih enggak, tapi ya kadang malas juga kalau misalkan sampai berisik banget gitu. Nah, yang bikin Dimas jengkel itu tuh setiap Dimas berangkat ke sekolah tiap pagi, karena dia ngajar kan. Dimas tuh ngeliat di depan rumahnya dia tuh banyak belatung, Nat, Moy. Belatungnya belatung hitam gede-gede gitu dan banyak banget. Nah, istrinya Dimas tuh suka main tanaman, jadi ya tanaman dia juga kena lah. Dan itu kejadiannya sering banget, Nat, Moy. Kadang juga di depan rumahnya Dimas ini gak cuman ada belatung hitam, tapi ada juga kelabang. Banyak tiba-tiba muncul cacing. Pokoknya banyak banget hewan-hewan yang jorok dan bikin geli lah. Tapi yang paling sering tuh si belatung hitam itu, yang gede-gede banget dan banyak. Dimas asumsi kalau hewan-hewan ini tuh munculnya dari rumah sebelahnya dia. Karena hewan-hewan ini munculnya tuh kayak deket sama area antara rumah dia dan rumah si sekte ini. Jadi asumsi dia ya dia kayak gitu. Dimas coba tegur tuh ke rumah sebelah. Malah dia diomelin balik. Ya mas, rumahnya emang jorok kali, makanya banyak muncul hewan kayak gitu. Sama pemimpin sektenya ini diomelin? Sama orang, bukan pemimpinnya, tapi kayak ada orang yang emang kerja juga di situlah. Salah satu anggota sektenya juga. Padahal ya Dimas sama istrinya emang orangnya rapih dan bersih banget. Emang suka beres-beres, suka main tanaman. Pokoknya apik lah. Dan baru pindah juga kan, nggak mungkin kotor lah. Betul. Ya udahlah, karena emang Dimas juga nggak berani juga, karena ya rame gitu kan orangnya, takutnya dia juga kenapa-napa. Nggak ditegur lagi tuh sama Dimas. Ya udah beresin aja deh rumah gue, toh masih daerah luar rumah ini, bukan yang masuk ke dalam rumah gitu loh, bukan di dalam rumah. Walaupun tetap jengkel ya. Sebulan 2 bulan jalan, tiba-tiba istrinya Dimas ini alhamdulillah hamil. Tapi setelah hamil, Nat, Moy, kondisi istrinya Dimas tuh lemah gitu loh. Dia kayak hamilnya payah banget. Bangun tuh pusing, jalan sempoyongan banget. Pokoknya bener-bener parah deh. Padahal ya baru beberapa bulan hamil, belum yang hamil tua gitu loh. Nah, istrinya Dimas ini sebut aja namanya Rika ya. Itu dibawa ke dokter. Kata dokter, kekurangan darah. Ya gampang capek gitu kan. Udah tuh gara-gara dokter bilang kayak gitu, disuruhlah sama Dimas buat istrinya ini cuti aja. Karena emang istrinya juga guru. Istrinya cuti aja, Dimas kerja. Istrinya Dimas disuruhlah buat tinggal di rumah orang tuanya Dimas, di rumah mertua istrinya ini, biar ada yang jagain pas Dimas lagi kerja gitu kan. Jauh nggak dari rumahnya? Nah, rumahnya tuh nggak jauh dari situ, Nat. Karena memang yang tadi gue bilang, ini rumahnya Dimas, rumah kosong yang sebenarnya nggak ditempatin sama orang tuanya. Ya mungkin udah dikasih buat Dimas juga gitu ya. Tapi untungnya rumah orang tuanya dekat dari situ, jadi kayak jalan kaki pun nyampe. Nah, pas Rika ini tinggal di rumah mertuanya, ada tetangga mertuanya Rika tuh datang ke rumah. Yang mana itu adalah, sebut aja Mak Wati. Mak Wati ini emang orang asli daerah sana, udah tua juga. Dan Mak Wati ini terkenal dukun beranak di situ. Cuman udah nggak praktek lagi. Pas Mak Wati ini ngobrol, datang ke rumah orang tuanya Dimas, dikasih tahu lah sama Mak Wati ini mantu lu
hamilnya nggak sehat. Gue nggak mau nuduh sih ya, tapi kayaknya ada yang ngirimin sesuatu ke mantu lu. Rumah lu yang ditempatin anak lu juga angker, katanya gitu. Terus gimana, kata Rika dan keluarganya gitu kan. Si Rika jangan ditaruh di rumah lu dulu deh, rumah yang sana gitu, yang angker itu. Mengungsi aja ke rumah emaknya yang rada jauh dari sini. Akhirnya udah tuh, ngikut aja. Rika tinggal lah di rumah nyokapnya Rika, rumah mertuanya si Dimas. Dan emang agak jauh dari situ sih, bukan di daerah Jakarta Selatan itu, Jakarta Selatan lain, cuman ya harus naik mobil lah, maksudnya jauh gitu dari situ. Dan bener tuh Nat, Muy, setelah Rika tinggal di rumah orang tuanya, Rika sehat lagi. Bahkan yang tadinya udah ngajuin cuti buat nggak jadi ngajar dulu di sekolah, udah kuat, kayak dia merasa gue bisa ngajar lagi gitu loh. Nah udah tuh, walaupun tetap tinggal di rumah orang tuanya biar tetap sehat gitu ya. Di satu waktu, Dimas balik ke rumah mau ngambil barang. Sendirian kan dia tinggal di rumah. Oh, yang pindah itu sama Dimas juga? Iya, jadi sama Dimas juga, cuman Dimas kayak bolak-balik gitu ke rumah biar beresin rumah juga, ngambil-ngambil barang yang diperluin. Tapi ya Rika tinggalnya di rumah orang tuanya. Oke. Nah di satu waktu itu Dimas tuh balik ke rumah sendiri. Ya mau ngambil barang gitu kan. Tapi ya dia tidur dulu di rumah. Nah tengah malam dia lagi tidur, tiba-tiba Dimas ini kebangun gara-gara dia nyium di kamarnya itu bau banget bangke. Dan baunya tuh nyengat banget, kayak nempel di kasurnya gitu loh Nat. Dia kebangun, dia buka selimut, dicari-cari tuh di sekitar kasurnya, kering, gak ada apa-apa, gak ada barang apapun. Tapi baunya masih ada. Dicoba semprot lah sama dia pakai pewangi kasurnya ini, semprot, tapi gak hilang-hilang juga baunya. Saking nyengatnya banget si bau bangke ini. Di malam itu ditelepon lah ke Mawati, kira-kira tuh gimana. Untungnya diangkat dan Mawati bilang, coba deh lu siapin air putih segelas, terus lu bacain Yasin. Terus nanti airnya yang udah didoain itu lu cipratin ke kasur bekas bini lu tidur, yang mana tuh kasur yang sama Dimas juga. Karena ya katanya kepercayaannya kayak gitu. Ya udah tuh dilakuin sama Dimas. Udah dibacain Yasin, dicipratin airnya dikit ke kasurnya, dan ya ternyata baunya belum terlalu hilang. Gara-gara kayak gitu, karena udah capek juga tengah malam gitu kan, Dimas akhirnya tidur tuh di ruang tengah, di sofanya dia. Yang namanya sofa sempit kan ya Nat, Muy. Lo tidur gerak dikit, gak semua badan lo bisa di sofa gitu kan. Pas di tengah Dimas lagi tidur dan badannya gerak gitu, tangannya Dimas tuh jatuh ke bawah. Nah tangannya tuh nyentuh sesuatu Nat, Muy. Bukan lantai, tapi kayak kain gitu. Padahal di bawah sofanya dia gak ada karpet. Kaget dong dia, kayak nyentuh sesuatu gitu kan. Kebangun lagi tuh Dimas. Pas dilihat, ternyata yang di bawah sofa Dimas itu pocong. Anjing. Kabur tuh langsung dia keluar rumah, dia lari gedor-gedor ke rumah orang tuanya yang emang gak jauh dari situ kan. Karena dia udah takut banget, kayak tiba-tiba ada pocong di rumah gua gitu kan. Udah tuh setelah kejadian itu, coba ditanyalah ke tetangga sekitar. Dan ternyata emang bener, tetangga yang lain di sekitar rumahnya Dimas itu juga ngerasa ada gangguan juga. Gak sampai separah Dimas sih, sampai ada sosok si pocong ini dalam rumahnya. Tapi ya ada juga yang muncul belatung di kamar mandinya, ada juga yang di halamannya, ada juga yang di halaman belakangnya itu bau bangke, tapi dicari-cari nggak ada. Ya maksudnya gimana, tiba-tiba ada bangke, gue cari-cari bangke tikus pun nggak ada gitu loh. Akhirnya udah tuh gara-gara kejadian itu, dan ya emang Dimas juga takut sama si persektean ini, dia cabutlah dari rumah itu, dia pindah ke rumah yang lain yang emang agak jauh dari situ. Sampai akhirnya sekte ini udah nggak di rumah itu lagi, disuruh pindah sama warga karena ya mungkin udah terlalu parah gitu ya gangguannya. Barulah Dimas balik lagi tuh ke rumahnya dia. Dan sebelum dia balik ke rumah itu lagi, sempet tuh rumah itu diadain pengajian dulu lah, baru ditempatin lagi. Dan akhirnya rumah yang jadi tempat si rumah sekte itu, kalau dari cerita teman gue sih ya, denger-dengar udah gak pernah ditempatin lagi. Gue masih penasaran Bi, apa mungkin karena si Dimas ini orang baru jadi diganggu atau gimana sih? Gue juga nggak tahu ya Muy, tapi ya dari cerita yang gue dapet juga, tetangga-tetangganya juga digangguin gitu loh, walaupun gak separah Dimas ya. Mungkin karena emang Dimas baru pindah ke situ, jadi dia baru ngerasain nih efek negatif dari si sekte ini. Tapi untung tetangganya pada berani ya, maksudnya kayak dalam tanda kutip ngusir si sekte ini karena kan udah rada ganggu ya. Iya, kayaknya udah ganggu, udah parah banget, karena tiap malam juga mereka ngadain acara dan ritual besarnya juga ada tiap minggu. Kayaknya sih udah kesebar juga bahwa ini ternyata sekte gak bener nih gitu loh. Iya. Si sekte ini tuh nggak marah ya Bi, diusir kayak gitu? Kan maksudnya mereka udah lama di situ kan? Nah gue nggak tahu sih Nat, sebenarnya selama apa sih sekte itu ada di situ dan gimana caranya dan prosesnya pas sekte ini diusir.
Mungkin gue akan tanya ke teman gue lagi sih, nanti kayak gimana ceritanya. Mungkin dia tahu. Tapi saat ini aja pun juga sektenya masih berdiri kan. Mungkin di tempat lain bisa jadi, karena juga temen gue tuh nggak berani ngasih tahu nih sekte apa. Berarti kita tunggu aja. Pasti di tempat barunya tetangga juga pasti bakal kena teror kan. Bisa jadi. Ntar gue coba tanya temen gue deh, mungkin dia punya infonya. Ada tetangga yang kadang ganggunya kan karena berisik atau karena jorok gitu kan, biang kayak lo gitu. Nah tapi ternyata di daerah Lampung ada satu tetangga yang ternyata mengganggu tetangga-tetangga lainnya karena rumah ini main hal-hal mistis. Dan yang ngalamin kejadian pun juga banyak gitu loh. Tapi salah satu yang mau gue ceritain dari point of view satu keluarga yang namanya Pak Ferdi, kita sebut aja. Pak Ferdi ini tinggal bertiga sama istrinya Bu Rena dan anaknya namanya Adri, sekitar umur 15 tahun lah anaknya. Sampai akhirnya ada tetangga baru yang baru pindah sebelahan sama rumah Pak Ferdi ini. Dan mungkin pindahnya belum nyampe setahun lah. Dan setelah si keluarga itu pindah ke sebelah rumahnya Pak Ferdi, akhirnya keluarga Pak Ferdi pun selama berbulan-bulan diteror sama makhluk halus. Sebut aja nama keluarga yang baru pindah ini namanya Pak Toto. Pak Toto ini pindah ke Lampung katanya dari Jawa Timur. Pindah berdua sama istrinya. Jadi satu rumah itu berdua doang. Tapi selama dari awal pindah pun juga Pak Toto sama istrinya nggak berbaur lebih nat sama tetangganya. Jadi kayak tertutup banget gitulah. Oke. Bahkan ada di tiap kayak satu minggu tuh 2 malam gitu, kayak malam-malam tuh rumah si Pak Toto ini gelap. Tapi kayak dari luar tuh ada tipis-tipis kedengeran suara kegiatan apa yang tetangga-tetangga pun nggak tahu gitu. Awalnya tetangga-tetangga Pak Toto ini bingung, tapi akhirnya kayak mereka semua cuek aja lah sama Pak Toto karena ya keluarga Pak Toto juga tertutup ini kan. Sampai akhirnya makin kesini makin berasa nih keanehan dari rumah Pak Toto ini, yang akhirnya bikin tetangga-tetangga ini ngerasa terganggu. Tapi yang paling berasa banget terganggunya adalah Pak Ferdi yang tadi gue bilang, karena rumahnya sebelahan banget kan. Dempet ya. Iya, jadi kayak dinding ketemu dinding gitu loh, Nat. Jadi kalau misalnya dari rumah Pak Ferdi ditempelin kupingnya gitu ke dinding, itu tuh kayak kedengeran tipis-tipis gitu, Bihnat. Kayak ada sesuatu atau suara apa dari rumah Pak Toto itu. Nah, singkat cerita, 1 bulanan setelah kepindahan Pak Toto ke daerah ini, beberapa tetangga yang dekat banget sama Pak Toto tuh ngerasa kayak hawa rumah mereka tuh rada kayak beda gitu. Terus kayak berasa hawa itu panas. Beberapa malam tuh tiap malam panas banget. Maksudnya di rumahnya mereka Di rumahnya mereka. Gitu. Oke. Yang mepet-mepetan sama rumah Pak Toto ya. Awalnya orang-orang ini cuma ngerasa kayak ya udah aja lah. Mungkin perasaan mereka doang, apa mungkin emang rada panas hawanya gitu. Nah tapi Pak Ferdi ini yang benar-benar nyari tahu sebenarnya kenapa gitu loh. Karena rumah Pak Ferdi tuh kayak tiap malam dindingnya tuh panas. Bukan hawanya doang, dindingnya itu panas. Panasnya tuh kayak anget-anget gitu loh. Dan ada beberapa malam pas di atas tengah malam, Pak Ferdi keluarga tuh kayak suka ngeliat bayangan sekelibet gitu masuk keluar dari dinding rumah mereka. Wow. Nah dindingnya itu yang nempel sama dinding rumah Pak Toto. Menarik. Terus juga saking keponya nih, akhirnya Pak Ferdi tuh sempet nempelin kupingnya tuh ke dinding yang madep ke rumah Pak Toto. Nempelin banget gitu kupingnya. Kalau dari rumah Pak Ferdi itu tuh kamar mandi. Nah kalau misalnya dari rumah yang sana, kayaknya itu tuh kalau nggak kamar atau nggak ruang tengah Pak Toto. Soal tuh kayak kedengeran suara tipis-tipis orang ngomong gitu, walaupun nggak jelas ya suaranya apa. Ditempelin lah kuping Pak Ferdi ini ke dindingnya. Dan ternyata Pak Ferdi tuh denger dari rumah Pak Toto tuh kayak ada suara-suara bisikan nggak jelas gitu, Bihnat. Kayak gitulah. Nah makin didengerin dan ditempel sama Pak Ferdi ini kupingnya dia tuh ngerasa dindingnya tuh makin panas dan kecium bau kemenyan. Kayak ya kaget banget lah si Pak Ferdi lagi nempelin kuping ke dinding tiba-tiba panas gitu kan. Akhirnya dari situ Pak Ferdi penasaran banget lah, sebenarnya yang dilakuin Pak Toto tuh selama tinggal di sana tuh ngapain. Nah udahlah, di satu malam, bukan di malam itu ya tapi beberapa minggu atau bulan berikutnya, akhirnya Pak Ferdi tuh nyoba ngintip-ngintip rumah Pak Toto di saat rumah Pak Toto lagi gelap-gelapnya banget. Dan itu tuh sekitar jam 1-an pagi. Walaupun sebenarnya kalau misalkan rumah Pak Toto gelap, bisa jadi ada orangnya kan di situ. Bisa jadi, Bi. Karena kayak dari luar pun juga kedengeran ada sesuatu gitu, ada suara apa gitu. Ini berani juga Pak Ferdi ya. Ya karena dia ngerasa udah keganggu banget gitu, Bi, sama tetangga barunya ini kan. Pas banget jam 1 pagi, dari rumah Pak Toto tuh lagi sunyi banget, nggak ada suara apa-apa. Si Pak Ferdi nyamperin nih, ngetok-ngetok tuh dari luar. Dok kayak ngetok-ngetok pagar Pak Toto lah. Tiba-tiba Pak Ferdi ngeliat jelas banget kalau misalnya pas dia lagi ngetok-ngetok ada banyak sosok-sosok yang keluar dari rumah Pak Toto. Wow. Sosoknya itu cuma satu macem, tapi ada banyak. Apa mau?
si Pak Ferdi tuh lihat banyak kuntilanak Nat Anjrit. keluar dari atas atapnya rumah Pak Toto. Dan sosok-sosok itu ngeliatin Pak Ferdi. Anjing. Di situ tuh Pak Ferdi bener-bener takut banget Nat. Karena lu bayangin kayak ada 10 lebih kali kuntilanak yang lagi ngeliatin Pak Ferdi dari atas tuh. Akhirnya Pak Ferdi lari tuh, masuklah ke dalam rumahnya, balik lagi tuh ke rumahnya dia. Pas sudah masuk ke rumahnya, Pak Ferdi ngeliat kalau misalnya istri lagi tidur. Ya udahlah, karena istri lagi tidur, dia nggak mau coba ganggu istrinya. Pak Ferdi maksa buat tidur juga. Dan alhamdulillahnya nggak sampai 15 menit Pak Ferdi bisa tidur tuh. Nah tiba-tiba pas Pak Ferdi baru banget tidur, anaknya si Adri ini langsung kayak ngebuka pintu kamar si Pak Ferdi sama istrinya nih, kayak ngebanting kenceng banget dan teriak-teriak sendiri. Ya kebangunlah Pak Ferdi sama Bu Rena kan ngeliat anaknya tiba-tiba kayak gitu. Ditanya kayak, Adri kamu kenapa? Kata si Pak Ferdi. Adri jawab, Mah, Pah, di sebelah kasur aku banyak banget kuntilanak lagi berdiri. Anjing. Di situ ya bertiga langsung ketakutan lah, kayak akhirnya anaknya pun juga ngeliat. Dan itu tuh di rumahnya Pak Ferdi sendiri lagi kan. Udah masuk ke rumahnya berarti ya? Udah masuk ke rumahnya Bi. Wow. Pak Ferdi pun enggak, kayak ini tuh pasti ulah Pak Toto, karena baru banget dia ngeliat banyak banget kuntilanak di rumahnya Pak Toto. Tiba-tiba anaknya pun lihat sekarang di rumahnya dia sendiri. Saking gedeknya Pak Ferdi tuh mau nyamperin lah akhirnya rumah Pak Toto ini. Dia tuh mikir kayak, gue dobrak aja lah, siapa tahu emang ketahuan sebenarnya Pak Toto ngapain gitu. Awalnya ditahan-tahan sama istri dan anaknya, kayak udahlah nggak usah. Tapi Pak Ferdi tuh udah gedek banget karena kayak dia tuh udah ngeganggu anaknya. Pak Ferdi nggak terima. Udahlah akhirnya sekitar jam 2an pagi Pak Ferdi tetap tuh nyamperin rumah Pak Toto dan ngedor-gedor. Dok, Pak Toto. Pokoknya dari luar tuh diteriak-teriakin lah. Pas lagi gedor-gedor akhirnya Pak Toto tuh ngebukain pintunya. Langsung tuh Pak Ferdi ngegas kayak, Pak Toto, saya tahu ya Pak, Bapak tuh di dalam ngapain? Bapak main ilmu sihir kan? Pas diteriakin kayak gitu, Pak Toto tuh jawabnya chill aja gitu loh Nat, kayak, ayo Pak silakan masuk dulu. Gitu kayak santai aja. Udahlah, masuklah tuh Pak Ferdi ke rumah Pak Toto. Pak Ferdi diajakin lah ke dalam rumah Pak Toto dan suruh masuk ke kamarnya. Ini kondisinya Pak Ferdi sendirian? Sendirian nyampernya. Kok disuruh masuk kamar, Boy? Nah, si Pak Ferdi pun juga nggak tahu Nat, tapi ya dia ikut aja lah karena kayak disuruh masuk, ya udah masuk aja kan. Masuklah Pak Ferdi ke dalam kamarnya Pak Toto. Pas masuk kamarnya, Pak Ferdi tuh ngeliat kayak kamar Pak Toto tuh gelap banget Nat. Tapi banyak lilin yang hidup dan banyak banget bayangan-bayangan putih tuh sekelebet lewat-lewat gitu loh. Di situ Pak Ferdi tuh bener-bener kaget dan ketakutan karena kayak baru pertama kali dia ngeliat ada kayak penampakan kayak gitu di depan mata dia langsung. Tiba-tiba pas Pak Ferdi udah dalam kamarnya Pak Toto, pintunya tuh langsung ketutup tiba-tiba dan semua lilinnya tuh mati. Pas mati itu Pak Ferdi kaget banget dan dia tuh denger tiba-tiba ada kayak suara nyinden gitu Nat. Dari sekeliling kamarnya Pak Toto, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ya kayak suara-suara nyinden cewek gitu ya, lu pada kebayang kayak gimana kan. Tapi di dalam kamar Pak Ferdi sama Pak Toto gak sendiri kan? Kelihatannya berdua doang. Oke. Di situ ya Pak Ferdi takut. Dia tuh teriak-teriak lah karena pertama posisi gelap dan dia tuh kaget kayak, gue di mana, dibawa kemana gitu loh sama si orang ini, sama Pak Toto ini kan. Pas si Pak Ferdi lagi teriak-teriak, tiba-tiba lampu kamar Pak Toto tuh hidup dan Pak Ferdi ngeliat Nat, di depan Pak Ferdi persis banyak banget kuntilanak merah lagi berdiri melototin Pak Ferdi. Anjing. Di saat lampunya udah hidup gitu loh. Fuck. Dan tiba-tiba istri Pak Toto tuh berdiri depan Pak Ferdi dan ngomong, jangan ganggu keluarga saya. Aduh. Nah di situ ya Pak Ferdi panik banget, takut banget lah. Dia langsung lari tuh, dia langsung balik ke rumahnya. Dia tuh bener-bener kayak udah nggak berani lagi ikut campur urusan Pak Toto. Karena kayak dia pertama kali yang mergokin ada tetangga barunya kayak gitu, dan dia nerima sendiri akibatnya gitu loh. Diteror sama makhluk halus ya karena keluarga tetangganya main makhluk halus. Anjrit. Tapi kan Boy, kayak gitu kan bisa dilaporin ya. Maksudnya dilaporin ke Satpam, RT, ya gak sih? Mungkin cuman kayak ya gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Pak Ferdi. Tapi menurut gue kayaknya Pak Ferdi pun juga takut Nat. Dia juga shock ngeliat kayak tetangga baru kayak gitu, dan mungkin ya Pak Ferdi mau main aman karena takutnya diteror lagi kan. Iya sih. Paham sih gue kondisinya Pak Ferdi ya. Maksudnya takut, tapi di sisi lain juga jengkel gara-gara itu kuntilanak udah masuk kamar anaknya gitu loh. Tapi ya emang gimana ya Mu ya, depan mata lu ada kuntilanak merah dan udah ada perkataan jangan ganggu keluarga gua. Itu juga kalau gue jadi Pak Ferdi takut banget sih. Ya dan gue juga yakin dari situ juga Pak Ferdi bener-bener gak mau tahu lagi kan, walaupun udah diteror kayak gitu tuh sama si Pak Toto. Kelanjutannya lu tahu nggak gimana tuh? Sejujurnya kelanjutannya gue nggak tahu Bi. Tapi sih yang gue dapat dari teman gue, emang udah nggak ada lagi nih kayak cerita-cerita horor yang ada di daerah rumahnya Pak Ferdi. Either itu emang Pak Toto pindah atau ya Pak Ferdi
dengan besar hati harus menerima kenyataan kalau misalnya tetangganya sendiri main ilmu hitam. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling dekat sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulfa. Karena mereka seumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulfa ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu 2 kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya 3 rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulfa ini tuh termasuk orang yang humble banget Moebi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulfa. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, kenapa ya Bu Ulfa udah seminggu ini kok gak kelihatan? Rumahnya juga kelihatan kosong. Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya. Biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulfa tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh, kok tumben gak ngasih tahu? Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tahu ke Budita. Ya biasanya ngabarin gitu ya. Benar, ngasih tahu doang. Nah akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulfa. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bu Ulfanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulfa di sini juga nggak kayak biasa, pucet, rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bu Ulfa pucet banget kayak orang sakit, Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya, ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bu Ulfa tuh udah gak ada. Terus malamnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra. Dia bilang kalau tadi tuh Bu Ulfa mampir, tapi mukanya tuh pucet banget. Dan tiba-tiba Bu Ulfa tuh hilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bu Ulfa pun juga masih kosong. Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moy. Soalnya udah malam juga waktu itu. Iya. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh denger kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun denger suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suaranya makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moibi, malah dari rumah sebelah, rumahnya Bu Ulfa. Akhirnya jam 11 lebih mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bu Ulfa. Soalnya suara yang mereka denger udah bukan teriakan sama tangisan lagi, tapi suara minta tolong juga. Oh shit. Mereka ngebel lah ke rumah Bu Ulfa. Sekali dibel gak ada yang keluar, 2 kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Budita, Mbak, Mas, Bu Ulfa kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong. Dan itu suara Bu Ulfa. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut, bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalau sebenarnya Bu Ulfa tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malam, tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Di situ Budita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Budita kan. Nggak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra nggak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Anjing aneh banget. Terus Nah besoknya Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh nggak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang Budita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dia lihat sekitar, gak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa.
Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana. Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, nggak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Bu Dita tuh milih buat diem aja. Dia juga nggak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Bu Dita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Bu Dita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Bu Dita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Aduh. Akhirnya Pak Indra nyuruh Bu Dita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Bu Dita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Bu Dita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar. Sampai ke kamar Moy. Wow. Karena setengah sadar, Bu Dita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancap pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, anjing serem banget. Wah, ngeliat itu Bu Dita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moibi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai ada yang bukain. Sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh nggak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukain pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Bu Dita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh nggak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu karena suaminya ini tuh nggak tahu di mana dan nggak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah anjrit. Dan ternyata Moibi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena keluar negeri tapi karena meninggal. Iya bener Moy. Wah anjing deh. Wow.